Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Breaking News Metro TV, pemirsa, memasuki hari ketiga pasca longsor yang terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tim Basarnas melanjutkan pencarian korban. Kasih Operasi Basarnas Supriyono mengatakan tebalnya material longsor menyulitkan petugas untuk melakukan pencarian korban. Menurut perkiraan Supriyono, masih ada korban yang tertimbun di sekitar halaman masjid. Hingga hari ini Basarnas menemukan total 13 orang meninggal dunia. Diperkirakan masih ada 27 orang lagi yang masih tertimbun. Sedangkan yang berhasil diselamatkan sebanyak total 25 orang. Untuk pencarian hari ini sesuai dengan tabulasi kita, target kita 6 orang. Sudah diprediksi Pak? Belum. Ya tapi prediksi dari kemarin ada di lapangan voli dan di seputaran masjid. Kendalanya apa sih, Bang, dalam proses evakuasi ini? Kendalanya longsoran terlalu tebal, otomatis menyulitkan. Hingga siang hari ini tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan masih mencari korban tanah longsor yang masih juga belum ditemukan. Evakuasi akan difokuskan di 2 titik lokasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Andromeda Ahrizal langsung dari Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat. Andro, perkembangan hingga siang hari ini sudah adakah dari tadi perkiraan 27 korban yang masih tertimbun juga ditemukan? Selamat siang Widya dan juga pemirsa. Sejauh ini dari setelah pukul 7 pagi tadi melaksanakan evakuasi, tepatnya di belakang saya ini 27 korban yang masih tertimbun ini belum ditemukan sama sekali. Untuk sejauh ini pihak polisian dan juga Basarnas dan juga TNI masih terus melaksanakan evakuasi. Namun mengingat dari cuaca di Kabupaten Sumedang saat ini masih turun hujan, proses evakuasi untuk sementara dihentikan. TNI juga menurut dari laporan yang kami terima adanya kesulitan dari pihak Basarnas sendiri dalam melakukan proses evakuasi karena ada beberapa titik yang menjadi titik tertinggi, kelumpurannya cukup tinggi sehingga menyebabkan bahwasannya proses evakuasi ini cukup tertunda. Selain itu Widya dan juga pemirsa, untuk sejauh ini korban masih berada di angka 13 korban sehingga pihak dari Basarnas sendiri masih terus akan melanjutkan selama 24 jam jika cuaca di Kabupaten Sumedang ini terus membaik, dan diharapkan juga bagi para korban juga sudah diungsikan yaitu ke beberapa posko yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Widya. Iya, Andro, tadi ada mengatakan 27 perkiraan yang juga masih tertimbun begitu. Alat berat, ketersediaan alat berat seperti apa? Ada berapa yang diturunkan? Lalu relawan, masyarakat sekitar, apa yang mereka lakukan untuk membantu proses pencarian dan evakuasi? Ya, untuk membantu proses evakuasi daripada korban longsoran ini, pihak Basarnas sendiri telah menyediakan beberapa alat berat seperti ekskavator dan juga beberapa alat berat lainnya. Saya juga dari para relawan ini juga terus berdatangan untuk membantu proses evakuasi. Setidaknya ada 2 metode yang akan dilaksanakan dalam proses evakuasi ini. Yang pertama adalah menggunakan alat berat, yang kedua adalah menggunakan tenaga manusia. Dan untuk sejauh ini tadi sekitar pukul 12.31 siang ini untuk pencarian korban ditunda sementara karena cuaca yang mengguyur Kabupaten Sumedang ini cukup keras sehingga tidak terjadi adanya lagi evakuasi, dan akan dilanjutkan setelahnya ketika cuaca akan membaik. Dan juga adalah proses untuk melihat dan juga memantau karena proses longsoran ini terjadi ada 2 kali, longsoran pertama dan juga longsoran kedua. Hal ini untuk diantisipasi agar tidak terjadi adanya longsoran susulan dan juga bertambahnya korban dari para petugas yang ada. Ini dia. Baik, saya melihat di layar kaca, Andro, di belakang Anda material lumpur begitu pekat begitu ya. Dan ini tentunya diperparah dengan cuaca yang fluktuatif, masih juga belum ditemukan titik terang, dan hari ini difokuskan di 2 titik. Betul demikian, Andro? Silahkan diinformasikan lebih lanjut. Ya, untuk sejauh ini ada 2 titik yang akan difokuskan bagi tim SAR sendiri. Titik pertama itu adalah di belakang rumah di mana saya berada saat ini. Ini merupakan ada sebuah
tempat yang sebenarnya ini pada saat kejadian masyarakat cukup banyak berkumpul di tempat ini merupakan sebuah lapangan voli. Dan kemudian juga pemirsa, ini perlu diketahui sendiri, ini merupakan pada hari Sabtu sendiri, masyarakat di sini tengah berkumpul untuk menggunakan sebuah acara undangan, di mana tempat di belakang saya ini pada saat kejadian, tempat undangan ini juga dipenuhi oleh masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan, sehingga perlu diketahui untuk beberapa titik akan difokuskan. Dan juga pihak dari SAR sendiri telah menerjunkan tim untuk melihat titik-titik di mana saja yang berpotensi terjadi adanya korban. Dan untuk di hari ini sendiri ditargetkan ada 6 korban yang dapat ditemukan. Namun untuk sejauh ini sudah 5 jam proses pencarian, 27 orang belum juga ditemukan. Itu dia. Baik, Andro, ini juga tentunya mempengaruhi, tadi Anda mengatakan ada longsor susulan atau longsor yang kedua. Bentuk preventif apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk akhirnya tidak terjadi, jangan sampai terjadi longsor yang ketiga, ataupun ketika sudah ada diprediksi lokasi mana saja yang akan terjadi longsor, namun ada pemukiman di sana, warganya harus diungsikan kemana dan lain sebagainya, silahkan Andro. Ya, untuk sejauh ini di dan juga pemirsa, pihak Basarnas sendiri akan melaksanakan dan juga meminta pusat untuk mendatangkan early warning system. Selain itu juga untuk meminimalisir terjadi adanya longsoran susulan, tim Basarnas sendiri membagi kedua menjadi tim. Pertama, tim yang berada di puncak dan juga tim yang berada di bawah, sehingga informasi dan koordinasi antara tim A dan tim B akan selalu berjalan. Dan juga untuk mengoptimalkan kembali proses evakuasi sendiri, tim akan dibagi menjadi beberapa tim dan 4 jam sekali akan diganti dari tim A, tim B, lanjut ke tim C. Selain itu juga untuk meminimalisir dan juga dampak yang cukup besar jadi ada longsoran ini, ada puluhan rumah warga seperti belakang saya ini yang diungsikan sementara ke kerabat yang berada di lokasi yang cukup aman. Selain itu juga dari adanya longsoran di Kabupaten Sumedang ini belum adanya tempat atau posko ataupun dapur umum, sehingga masyarakat dan daripada yang terdampak juga terlebih dahulu untuk diungsikan ke rumah kerabat. Ya, Andro, terkait juga pihak yang bertanggung jawab untuk mengamankan masyarakat, pejabat daerah, apakah ada yang sudah datang ke sana, lalu apa yang mereka janjikan terhadap korban longsor di Sumedang, Jawa Barat? Sejauh ini dari hari Sabtu hingga hari Minggu kemarin ada beberapa pejabat yang telah datang, termasuk juga ada Doni Munardo dan juga ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, dan beberapa waktu lalu tepatnya di malam Senin kemarin atau di hari Minggu, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini juga menyampaikan bersuara sukawanya dan memberikan bantuan secara langsung kepada korban bencana alam. Dan itu juga pihak dari Kementerian Sosial sendiri memberikan santunan kepada setiap rumah-rumah dan juga orang yang terdampak dalam bencana longsor ini, karena mengingat dari longsoran ini adanya longsoran pertama dan juga longsoran susulan, ada 13 orang yang meninggal dunia. Dan juga 2 diantaranya ini merupakan orang yang turut membantu dalam proses evakuasi pada longsoran pertama, sehingga Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini memberikan bantuan kepada setiap warga dan juga akan segera mendirikan dapur umum dan juga memberikan bantuan. Dan juga tadi kami sempat memantau beberapa relawan juga terus berdatangan untuk memberikan bantuan, baik untuk kelengkapan logistik, makanan kepada setiap relawan ataupun setiap para korban yang ada, karena mengingat jumlah korban dan juga jumlah penduduk di desa ini juga cukup tinggi, sehingga proses evakuasi ini masih terus akan berjalan ke depannya. Selain itu juga dapat kami sampaikan untuk saat ini akses masuk baik ke titik lokasi kejadian sendiri juga cukup sulit dikarenakan material lumpur yang cukup tinggi. Baik, Andro, untuk sementara demikian, nanti kami akan kembali ke Anda. Selamat kembali bertugas.